Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai pengolahan limbah pada industri udang beku. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Almadita Dwi Ranasti. Selanjutnya, Anindya Retno Triwidya Astuti. Kemudian ada Ferry Rahmadani. Dan yang terakhir, Sandi Setiawan. Dalam industri udang beku, terdapat 3 jenis limbah, yaitu limbah padat berupa kepala, kulit, kaki, dan ekor udang. Lalu limbah B3 berupa larutan HCl, NaOH yang merupakan hasil buangan dari pengolahan limbah padat pada industri ini. Kemudian ada limbah gas berupa karbon dioksida yang dihasilkan oleh para karyawan sebagai hasil buangan selama bekerja di dalam ruangan, dan juga gas alat-alat mesin yang digunakan selama proses produksi. Limbah padat yang dihasilkan pada industri udang beku masih bernilai ekonomis karena dapat diproses dengan memodifikasi senyawa kitin menjadi kitosan yang memiliki banyak manfaat sebagai antibakteri dan memiliki kemampuan untuk mengimobilisasi bakteri sehingga memerlukan pengolahan yang benar untuk memanfaatkannya. Salah satu pengolahan yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan senyawa asam dan basa seperti HCl dan NaOH untuk mendegradasi ikatan kitin, protein, mineral dari limbah udang karena terdapatnya kitin menyebabkan protein dan mineral yang terkandung di dalamnya sulit dicerna oleh enzim pencernaan ternak unggas. Dengan demikian, maka disusunlah seperangkat alat untuk melakukan pengolahan tersebut. Alat ini terdiri dari pipa untuk mengalirkan air atau aquades, ekstraktor, penyaring, penampung sisa air penyaringan sementara, dan juga tempat penampung sementara limbah B3. Langkah kerja dari alat ini yaitu dengan memasukkan limbah padat ke dalam ekstraktor dan ditambahkan larutan NaOH, lalu dimasak di dalam ekstraktor selama 2 jam. Setelah itu, dialiri dengan aquades untuk menetralisasi bahan, juga untuk menetralisasi alat ekstraktor. Sambil dialiri, bahan akan mengalir menuju alat penyaring. Ketika padatan telah tersaring dan sudah tidak lagi panas, padatan akan dikembalikan ke dalam ekstraktor untuk dikeringkan tanpa menggunakan tambahan pelarut apapun pada suhu 60 derajat Celcius. Langkah kerja diulang kembali, tetapi dengan menggunakan larutan yang berbeda, yaitu dengan menggunakan larutan HCl. Limbah B3 yang dihasilkan pada industri udang beku berasal dari pengolahan limbah padat, kepala, kulit, ekor, dan kaki menjadi kitosan. Limbah B3 berupa larutan asam klorida dengan aquades, natrium hidroksida dengan aquades, dan natrium hipoklorit dengan aquades. HCl termasuk asam kuat yang bersifat korosif sehingga dapat merusak dan mengikis jaringan biologis jika terpapar. NaOH termasuk basa yang kuat, bersifat korosif sehingga dapat merusak dan mengikis jaringan biologis jika terpapar. NaOCl merupakan cairan pemutih yang banyak digunakan sebagai disinfektan atau pemutih yang bersifat korosif, sehingga dapat merusak dan mengikis jaringan biologis jika terpapar. Limbah B3 tidak diolah hanya ditangani dengan prosedur khusus.
Penanganan prosedur khusus tersebut salah satunya yang dapat dilakukan oleh pemilik industri udang beku adalah dengan melakukan penyimpanan. Penyimpanan limbah B3 harus menggunakan tempat yang terbuat dari bahan yang tidak mudah bereaksi dengan limbah B3 itu sendiri. Sehingga didesainlah alat penyimpanan sederhana yang terbuat dari baja. Desain tempat penyimpanan alat ini mirip dengan drum penyimpanan minyak, yang membedakan hanyalah bahan dasar, label, dan simbol di luar yang menunjukkan karakteristik dari limbah B3 yang disimpan. Setelah disimpan pada drum tersebut, maka drum-drum tersebut juga harus disimpan pada tempat yang terhindar dari terik matahari, juga hujan. Limbah gas pada industri pengolahan udang beku berupa gas karbon dioksida yang berasal dari pengolahan limbah padat dan hasil buangan proses pernapasan para karyawan. Gas karbon dioksida juga terbentuk dari mesin-mesin selama pengolahan udang beku. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas cair, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Pelepasan emisi karbon dioksida ke udara menyebabkan efek gas rumah kaca yang apabila dibiarkan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan begitu, didesainlah alat untuk mengurangi efek dari limbah gas karbon dioksida tersebut. Alat ini bernama exhaust fan dengan purifier. Desain alat terdiri dari kipas penyedot, filter pada bagian dalam yang dapat dilepas pasang, dan juga selang yang akan menyalurkan udara bersih hasil filtrasi. Exhaust fan akan bekerja dengan cara menghisap atau menyedot udara yang mengandung gas karbon dioksida. Kemudian, udara tersebut akan dialirkan keluar ruangan, sehingga udara di dalam ruangan akan menjadi lebih baik. Sekian penjelasan pengolahan limbah pada industri udang beku dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.